Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukhari Efiza dengan NIM 0519569978 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Palembang. Pertama, kita mulai dari halaman login. Di sini saya menggunakan struktur HTML5 yang simantik dan valid. Di bagian atas, saya menggunakan doc tipe HTML5 dan standar dengan meta cardset UTF-8 untuk mendukung karakter Indonesia dan meta viewport untuk responsive design. Untuk struktur body, saya menggunakan div container untuk layout. Di dalamnya ada login box yang berisi header dan form. Perhatikan di form ini, saya menggunakan beberapa best practice. Pertama, setiap input memiliki label yang jelas dengan atribut tanda petik for untuk yang sesuai dengan ID input. Kedua, saya menggunakan tipe sama dengan tanda petik email untuk validasi otomatis browser. Dan ketiga, ada atribut required untuk memastikan file tidak boleh kosong. Selain form login, ada juga dua model lupa password dan model daftar. Model ini akan muncul ketika user mengklik tombol yang sesuai. Sekarang kita ke dashboard. Di sini saya menggunakan semantik HTML yang lebih kompleks. Saya di sini menggunakan tag tanda petik asset untuk sidebar karena secara semantik ini adalah konteks pelengkap. Di dalamnya ada teks tanda petik nav untuk navigator menu yang memang fungsinya untuk navigasi. Untuk konten utama, saya menggunakan teks main. Di dalamnya ada header untuk bagian atas dashboard dan section untuk setiap halaman konten. Penggunaan semantik teks ini penting untuk accessibility dan SEO. Di halaman stock, struktur dasarnya sama dengan dashboard, tapi konten utamanya adalah tabel data. Saya menggunakan struktur tabel yang proper dengan head untuk header dan body untuk body. Ini penting untuk accessibility dan styling untuk yang konsisten. Sekarang kita masuk ke bagian CSS. Saya menggunakan eksternal CSS yang disimpan di folder css_style.css. Di awal, saya melakukan CSS research untuk memastikan tampilan konten di semua browser, box sizing, border box untuk perhitungan height dan height lebih mudah. Untuk desain saya menggunakan gradient purple yang modern. Gradient ini saya aplikasikan di background body, tombol, dan beberapa elemen lain untuk konsistensi visual. Saya juga menambahkan animasi untuk meningkatkan user experience. Animasi font, animasi paddles ini membuat elemen muncul dengan shots dari atas diterapkan pada login box dan modal. Untuk interaktivitas, saya menggunakan transaction dan hover attack. Ketika user hover di tombol akan sedikit naik ke atas dan muncul shadow. Ini memberikan feedback visual yang jelas. Aplikasi ini juga responsif di media query untuk layar kecil. Sidebar akan full wide dan main content akan menyesuaikan grid. Layout juga berubah menjadi single column. Untuk layout, saya menggunakan kombinasi felt box dan grid. Felt box untuk navigation dan form layout. Grid untuk card section shape. Grid untuk card statistik di dashboard. Ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam responsive design. Sekarang bagian yang paling penting, JavaScript dan DOM manipulation. Mari kita mulai dari Login.js. Pertama, saya menangkap event submit dari form. Prevent default digunakan untuk mencegah form submit secara default, sehingga kita bisa handle sendiri dengan JavaScript. Untuk validasi, saya mengambil value dari input, kemudian menggunakan metode fin dari array untuk mencari user yang sesuai di dalam data dummy. Jika ditemukan, login berhasil. Jika tidak, muncul error. Untuk modal, saya membuat fungsi generic open modal dan close modal yang bisa digunakan untuk semua modal. Ini menunjukkan privat di DRY, don't read yourself. Setelah login berhasil, data user disimpan di section storage. Ini memungkinkan aplikasi mengingat user yang sedang login tanpa perlu database.
Di dashboard, salah satu fitur menarik adalah grading dinamis. Saya menggunakan objek data dari JavaScript untuk mendapatkan jam saat ini, kemudian menampilkan grading sesuai pagi, siang, sore, atau malam. Untuk menghitung statistik, saya menggunakan array method length untuk menghitung jumlah item dan reduce untuk menjumlahkan total stok dari semua bahan ajar. Fitur tracking bekerja dengan mengambil nomor DO dari input, kemudian mencari di objek data tracking. Jika ada, tampilkan berhasil, jika tidak, tampilkan alt. Progress bar diupdate secara dinamis berdasarkan status pengiriman. Saya menggunakan switch statement untuk menentukan persentase, kemudian mengubah weight menjadi elemen progress bar. Untuk timeline, saya loop through data berjalan, create elemen div baru untuk setiap item, set inner HTML-nya, kemudian event container. Ini contoh DOM manipulation yang dinamis. Di stock.js saya mengimplementasikan pull, create, read, upload, delete. Fungsi load stock data ini menampilkan data ke table. Pertama, clear the body, kemudian jika ada search term, fitur data dulu menggunakan metode filter dan include. Setelah itu loop untuk create row dan event to body ke body. Untuk create, jika edit index masih -1, artinya bukan model edit. Data baru di-push ke array data bahan ajar, sederhana tapi efektif. Untuk update, jika edit index sudah ada nilainya, kita replace data di index tersebut dengan data baru. Untuk delete, saya menggunakan confirm dialog dulu untuk memastikan user benar-benar ingin menghapus. Kalau yes, gunakan speech untuk remove item dari array. Fitur search menggunakan event input trigger setiap kali user mengetik. Ini memberikan real-time search experience, search term, kemudian digunakan di fungsi load stock data untuk filter data. Sekarang kita bahas tentang validasi dan user feedback. Saya menggunakan multiple layer of the validation. Layer pertama adalah HTML5 validation dengan atribut required dan tipe email. Layer kedua adalah JavaScript validation untuk role yang lebih kompleks seperti panjang password. Untuk user feedback, saya menggunakan beberapa metode. Alarm untuk notifikasi sederhana, confirm dialog untuk konfirmasi action seperti delete, modal untuk form yang lebih kompleks, badge dan progress bar untuk visual feedback. Saya juga melakukan validation untuk mencegah duplikat data. Ini penting untuk menjaga integritas data. Untuk modularitas, saya memisahkan file berdasarkan fungsinya. HTML file, struktur halaman, CSS _style.css, semua styling, JS_data.js, data source, JS login.js, logic untuk login, JS_dashboard.js, logit untuk dashboard dan tracking, JS_stock.js, logic untuk CRUD stock. Prinsip ini mengikuti prinsip separation of conquers, di mana setiap file punya tanggung jawab yang jelas. Ini membuat kode lebih mudah di maintenance di debug. Misalnya, kalau ada bug di fitur login, saya tinggal buka login.js. Kalau mau ubah styling, tinggal buka styling.js, style.css. Tidak perlu buka file lain. Untuk spek kreativitas, saya menambahkan beberapa elemen yang meningkatkan user experience. Desain elemen, modern gradient background dengan warna purple yang eye catching, smooth animation untuk transisi antar halaman yang modal, icon usage untuk visual recognition yang lebih baik, card based layout untuk dashboard yang modern, interactive features, real-time search yang langsung filter data saat user mengetik, progress bar animasi untuk tracking yang visual, timeline UI untuk menampilkan riwayat pengiriman, hover effect di semua interaktif elemen.
user experience responsive, desain yang berfungsi di mobile dan desktop, loading statis dengan animations, clear feedback untuk setiap action, intuitive navigation dengan active status. Semua elemen ini dirancang untuk membuat aplikasi tidak hanya fungsional, tapi juga pleasant to us. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.